Terus selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum masuk ke QA Engineer? Belum ada ya. Oke, kita masuk ke QA Engineer. Software QA Engineer atau biasa disebut Software Quality Assurance, proses untuk memeriksa apakah suatu software yang telah dikembangkan oleh developer sudah sesuai dengan requirement atau belum, sudah sesuai dengan ekspektasi user atau belum gitu. Dan dan dilakukan oleh QA tester atau QA engineer. Tugas QA eh, membuat pengujian otomatis, membuat test plan, menemukan bug atau error pada suatu aplikasi, mengidentifikasi masalah yang telah ditemukan, melakukan manual testing atau automation test, menganalisa hasil tes atau tracking, dan mendokumentasikan test case. Kemampuan yang harus dimiliki, mindset pengujian, analisa pengujian fungsional, perbaikan proses, pengujian keamanan, pengujian performa, dan user acceptance testing. Peluang karir, banyak lowongan ya, dari level junior sampai expert, terus cocok untuk non-IT juga karena yang dibutuhkan itu skill bukan ijazah. Gaji bisa setara dengan posisi engineer, tergantung wilayah kerja juga. Bisa kerja onsite, remote, atau hybrid. Oke, mungkin aku mau apa jelasin sedikit tentang ini. Jadi mindset pengujian itu kayak kita harus tahu nih kayak user ini tuh ekspektasinya gimana sih kalau make software ini gitu. Jadi kita harus tahu juga behavior user tuh gimana, dan ini juga sebenarnya tergantung dengan user kita sih ya. Misalnya user software HRD gitu, software HRD atau software akuntansi itu kan pasti yang menggunakan bisa dibilang sudah mengerti komputer dan sudah paham komputer gitu ya, daripada misalnya software seperti misalnya software kayak jual beli kayak di pasar, atau software tentang tanian gitu ya. Soalnya kan tergantung user juga yang makainya, bisa saja mereka menggunakan software itu untuk pertama kalinya ya. Misalnya software yang jual beli di pasar dan software pertanian. Jadi kita harus tahu nih ekspektasi user. Gimana ya user nih kira-kira kesulitan nggak kalau menggunakan fiturnya seperti ini gitu. Terus mindset pengujian itu juga kita harus bisa berpikir out of box. Misalnya ada fitur A dan dari sistem analis atau product owner itu udah memberikan requirement-nya, misalnya skopnya hanya positif tesnya saja gitu. Kita harus bisa menganalisa juga bagaimana kalau misalnya tes negatifnya gitu ya, atau misalnya out of box-nya kayak kalau jadi misalnya user kalau misalnya menggunakan fitur ini tapi tiba-tiba internetnya mati gimana gitu. Itu sih mindset pengujian itu. Terus analisa dan pengujian fungsional. Ya, fungsional itu apa kayak fungsinya berjalan dengan normal atau tidak. Terus kalau tidak normal itu seperti misalnya user nggak ngisi fieldnya, langsung klik tombol submit gitu, gimana ada pesan error atau tidak gitu. Itu sih yang benar itu kan kalau misalnya user langsung klik button ada muncul error gitu ya, biar usernya tahu ini kesalahannya di mana, atau misalnya passwordnya harusnya 8 dan terdiri dari huruf besar, kecil, dan
simbol dan angka, tapi tidak ada pesan error, jadi usernya bingung ini salahnya di mana ya, kan udah input password gitu. Perbaikan proses ini maksudnya kayak eh, jadi proses yang bisa diperbaikin itu apa, kayak misalnya yang bisa diimprove dari apa fiturnya, atau kita juga bisa mengusulkan apa fiturnya seperti ini nih, kayaknya apa fitur yang seperti ini akan lebih bisa dipahami oleh user, itu juga bisa sih. Terus pengujian keamanan ini penting, walaupun sebenarnya apa ada yang lebih bertanggung jawab juga yaitu security engineer, tapi pengujian keamanan misalnya dari apa kayak misalnya setelah beberapa menit tapi nggak ke logout sendiri, itu juga harusnya ke logout sendiri juga kan ya, kan misalnya bahaya, misalnya itu user eh 15 menit gitu, atau misalnya setengah jam deh nggak ke logout, padahal user tersebut misalnya lagi ke kamar mandi atau kemana, terus tapi user itu lupa untuk menonaktifkan device-nya atau mengunci device-nya gitu, itu kan bahaya kalau ada orang jahat yang apa yang meminjam atau memakai device user aslinya itu. Pengujian keamanan ini juga bisa seperti SQL injection sih. Terus kalau pengujian performa itu ada load test, stress test, itu pengujian performa. Jadi kayak apa? Misalnya di jam-jam yang user lagi sering pakai, kira-kira down nggak jika dipakai apa, berbarengan user, misalnya 1.000 user gitu, di apa yang terjadi dengan sistem tersebut gitu. User acceptance testing itu ini seperti apa, tahap terakhir saat pengetesan sih. Jadi ada tahapnya itu SIT dan UIT, yang QA sering dengar. SIT itu System Integration Testing. Itu biasanya dilakukan oleh QA, tapi bisa juga disaksikan oleh developer, sistem analis, atau product owner. Kalau user acceptance testing ini biasanya disaksikan langsung oleh usernya atau yang bekerja di corporate atau di klien ya, langsung kliennya yang ikut menyaksikan user acceptance testing, atau mungkin ada juga company yang menerapkan saat UAT itu langsung oleh usernya yang menguji apa user acceptance testing ini, itu sih. Oke, sekarang ada yang mau bertanya dulu mungkin sebelum kita masuk ke kuis ya? Ada chat ya. Oke, kita langsung ke kuis saja ya. Bentar. Untuk kuisnya, coba buat test case dari website Sosdemo sebanyak mungkin. Setidaknya ada lebih dari 10 test case yang dibuat. Ntar aku share dulu link Sosdemonya. Bikin test case-nya di apa? Spreadsheet juga nggak apa-apa sih.
Buat test case-nya sampai jam 20.45 ya. Kalau bisa sih apa penulisannya kayak gini ya. Ada ID test case, features-nya apa, title-nya, step, dan expected-nya. Terus bikin juga positif test sama negatif testnya juga ya. Nah, kita buka pas demo. Nah, ini terus apa? Bisa masukin username ini juga. Nah, kita nguji yang positif dulu. Ya nanti kan di sini bisa add to chat, terus bisa apa? Check out gitu ya. Kalau misalnya kita pilih yang error user, ini aku input passwordnya 123. Kalau passwordnya ini harusnya muncul error sih. Yang bisa ya. Oh, jadi passwordnya juga harus nggak sesuai juga. Jadi yang bisa itu yang positif jadi standar user sama secret sauce. Terus yang negatifnya ini logout user, problem user, performance glitch user, error user, sama visual user. Tapi masukin passwordnya selain yang ini gitu ya. Nanti jam 20.45 apa share screen gitu ya masing-masing. Aku mau lihat test case yang dibuat kayak gimana. Tunggu sampai 20.45 ya. Thank you semua.
Ada yang kesulitan dari pembuatan test case ini? Kak, mau tanya, Iya. kalau untuk yang di tes ini termasuk ini kan ya, termasuk login swag swag labs-nya ini kan, ya apa? Iya. Mis- Oh gitu. Apa misalnya kita udah bisa login pakai ini, terus yang di dalam kontennya juga Iya, yang di atau dalam kontennya juga setelah apa? Setelah login kan check out gitu ya. iya. Oh, Iya, tolong dibuat test case-nya juga. saya coba. Untuk yang maksudnya positif negatif test tuh tadi apa kayak masih kurang paham di situ sih. Oke. Ntar share ulang. Ini kelihatan di Swag Lab nggak layarnya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Jadi kalau misalnya positif test itu apa? Kita input username-nya standar user dan apa passwordnya secret sauce. Kalau misalnya negatif testnya itu kita input yang error user, username-nya dan passwordnya selain secret sauce gitu, misalnya 123. Ini bisa disebut apa negatif test gitu sih. Terus apa akan muncul kayak nggak match gitu kan. Ini contoh negatif test di page login. Kalau di apa dalamnya itu contoh negatif testnya, misalnya kita input barang ke keranjang, kita masukin add to chart, terus ini kita klik check out. Nah, kalau kita langsung continue, nah eh, langsung klik continue tanpa mengisi field di sini juga termasuk negatif test gitu, dan akan muncul errornya gitu. First name required. Kalau kita udah input, kalau kita klik last name required, terus zip or postal code required gitu sih. Setelah ini negatif testnya itu udah sih itu aja negatif testnya. Berarti negatif testnya itu saat di login dan saat pengisian tadi informasi ya. Saat pengisian your information. Negatif testnya tuh. Tolong buat minimal 10 ya test case-nya. Jadi misalnya login yang valid satu, terus login yang invalid. Tadi login invalid tuh username-nya ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima misalnya mau apa masukin login semua ini yang invalidnya. Terus nanti di dalamnya setelah login ada proses apa check out dan pengisian informasi itu pokoknya minimal 10 test case ya. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanya? 5 menit lagi ya.
Jangan lupa isi absen juga ya, teman-teman. Oke, udah jam 20.45. Siapa nih yang mau share apa hasil tes case-nya duluan? Dan aku tunjuk aja ya. Boleh Kak Aditya Nugroho share tes case-nya? Baru 3 sih, tapi belum kelar semuanya. Iya, nggak apa. Kalau Tolong share screen aja. Kayaknya saya harus stop share dulu. udah terlihat, Iya udah. ya. Ini sih tadi saya baru sampai mau add one produk tuh, Cak, ya. Pertama, eh, untuk tipe tes case-nya itu tipe tes positif, yang dimana fiturnya login, ya, judulnya login with standard user,
Step pertama itu source demo di web, kemudian input valid username dengan standar user, kemudian ini input valid secret sauce, lalu klik button login. Lalu yang terakhir kita muncul ke dash page atau product page yang dimana expect-nya kita akan mendapatkan go to product page ya, dan aktualnya pun sama, yang artinya statusnya pas. Kemudian untuk invalid loginnya kita di sini login with standard user dan invalid password. Kemudian di mana pertamanya yaitu input URL source demo, kemudian input valid username standard user, kemudian invalid password, lalu klik button login, lalu akan memunculkan error warning seperti salah password atau salah username, yang dimana expect-nya yaitu akan memunculkan error login dan aktualnya pun error login, dan dimana statusnya pas. Yang untuk tes case ketiganya sih saya belum kelar ya, cuma akan saya jelaskan, yaitu kemudian yang dimana saya akan add to chart one product yang tipe test case-nya positif, dimana pertama kita input URL, lalu input valid username, input valid password, lalu klik button login, lalu akan akan memunculkan product page atau dashboard, lalu pilih salah satu produk, add to chart, kemudian uh, check out. Setelah check out itu uh, akan memunculkan apa ya, uh, page kayak berhasil gitu, yang dimana expect-nya itu berhasil atau sukses, add to check out produk, dan aktualnya pun sama seperti expect-nya, yang artinya di mana status uh, test case-nya ini pas. Itu aja sih, Kak. Oh, oke oke apa? Eh, ya udah bagus ini sebenarnya. Tapi aku mau koreksi sedikit. Kalau misalnya saat input invalid password, tolong apa masukin juga ya invalid passwordnya nih apa yang di input tuh apa gitu ya. Udah sih. Yang Oke, lainnya Kak. udah oke tuh. Oke, oke makasih Kak Adit. Mungkin yang Oke, sama-sama. lainnya siapa ini? Kak Anastasia Sylvia, udah live ya. Kak Arianda, boleh tolong di-share test case-nya. Atau mungkin Kak Lisa Watun, boleh tolong di-share test case-nya. Atau mungkin Kak Sion, kalau belum selesai nggak apa-apa sih. Misalnya baru beberapa, dua gitu. Nggak apa-apa, tetap di-share aja. Biar apa, bisa aku bantu koreksi juga misalnya ada yang kurang atau gimana gitu. Mungkin mau ada yang ditanya dulu.
Gimana kayak Kak Erianda, Kak Lisa Watun, atau Kak Sion? Ada kendala nggak saat pembuatan test case-nya? Masih ada yang dibingungin tentang materi hari ini? Ada yang mau ditanya mungkin dari materi hari ini? Mau tanya, Iya. kalau tadi kan ada sanity test ya, itu maksudnya apa sih sanity test itu? Oke. Kalau sanity test itu sebenarnya apa? Kayak kita mengecek fitur yang akan di-deploy dan apa? Kita juga mengecek fitur-fitur penting dari aplikasi gitu. Jadi make sure fitur yang penting pada aplikasi tersebut tetap berjalan normal saat ada apa? Saat ada fitur baru yang masuk. Itu sih sanity test itu. Berarti sanity test itu eh, sebelumnya udah pernah diuji dulu atau ketika terjadi ada perubahan atau update ya kalau sanity test itu maksudnya. Sanity test itu dilakukan saat ada fitur baru yang mau masuk ke production atau apa sebelum production misalnya staging gitu sih. Jadi pertama kali kan saat developer atau saat ada permintaan fitur baru, developer akan membuat fitur tersebut dan QA mengetes fitur baru tersebut itu QA mengetes fitur baru tersebut itu bisa dibilang itu tuh dinamakan sistem integration test. Terus saat akan masuk ke production itu dinamakan sanity test dan tapi di SIT itu kita harus benar-benar make sure apa jika tuh fitur fitur baru tersebut tuh udah aman gitu saat di SIT. Terus kalau di sanity test itu kita mengetes fitur baru dan fitur yang penting dari suatu aplikasi. Misalnya yang penting itu misalnya sis- di aplikasi HRD itu kayak login logout, terus register juga bisa sih, register juga penting. Terus misalnya fitur absensi, terus fitur apa pengajuan cuti gitu. Fitur-fitur yang penting. Terus setelah sudah aman apa dan layak untuk go live, kita juga kasih informasi ke stakeholder seperti ke siapa. Tapi yang paling penting untuk melakukan proses deployment itu sebenarnya antara dev sama QA sih ya kalau misalnya untuk yang apa untuk scope kecil ya. Iya. Jadi kita bisa bilang ke developer, kayak udah aman nih sanity testnya udah layak ke production. Terus saat di tes di production apa dilakukan sanity test juga itu saat udah aman di production baru kita bilang ke stakeholder, oke udah aman nih fiturnya. Terus apa udah go live juga gitu. Gitu sih sanity test itu. Oh, berarti kalau misalkan fitur yang udah ada nih sebelumnya kayak contoh ya tadi kayak
register sebelumnya udah ada. Lalu ada updatean nih. Otomatis kita juga harus ngetes lagi kan. Dan itu berarti masuknya sanity test ya, Kak. Iya. Oke. Nah, lagi ya mau ditanya dari Kak Erianda atau Kak Sion, ada pertanyaan atau ada kendala saat pembuatan test case-nya? Oke. Kalau nggak ada lagi, udah isi absensi semuanya. Jangan lupa isi absensi juga ya. Untuk besok jadwalnya, Pak, kita akan belajar tentang JavaScript ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanya atau yang di-sharing, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk belajar UA di EduWorld. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan besok. Kita belajar tentang JavaScript. Semoga sehat selalu dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Fadila.